Walam ya'khudul mal kutilu hatman. Wa in qatalu khata'an aw shibha amdin aw man lam yukafi'uhu lam yuqtalu. Wasani madhkurun fi qawlihi fa in qatalu wa akhadul mala ay nisabas syariqati fa aksara kutilu wa sulibu ala khushabatin wa nahwiha. Walakin ba'da ghuslihima wa takfinihim wa takfinihim wa salati alaihi. Wasalis madhkurun fi qawlihi wa in akhadul mal wa lam yaqtulu ay nisabas syariqati fa aksara min hirzi mislihi wala syubhata lahum fi tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin ay tuqta'u minhum awalan al yadul yumna wa rijlul yusra fa in adu fa yusrahum wa yumnahum yuqta'ani fa in kanat al yadul yumna aw rijlul yusra mafkudan iktafa bil mawjudah fil asah. Farabi' madhkurun fi qawlihi fa in akhafu al marina fi sabil ay at-tariq wa lam ya'khudhu minhum malan wa lam yaqtulu nafsan hubisu fi ghairi mawdihim wa uzziru ay habasahumul imam wa azzarahum wa man taba minhum ay kutta'it tariq qabla al-qudrati minal imam alaihi saqata anhul hudud ayil uqubah al-mukhtasah bi qati'it tariq wa hiya tahattum qatlihi wa sulbihi wa qat'iyadihi wa hiya tahattum qatlihi wa sulbihi wa qat'iyadihi wa rijlihi wala yaskutu baqil hudud alladzi lillahi ta'ala kazina wa syariqah ba'da taubah wa fuhima min qawlihi wa ukhida bidammi awalihi bil huquq ay allati tata'allaqu bil adamiyin ka qisasin wa haddi qatfin wa raddi malin annahu la yaskutu syai'un minha an qati'it tariq bi taubatihi wa huwa kadzalik. Faslun fi ahkami syal wa itlafil bahaim. Wa man kusida bidammi awalihi bi adan fi nafsihi aw malihi aw harimihi bi an sala alaihi syahsun yuridu qatlahu aw akhdha malihi wa in qalla aw wad harimihi faqatala an dzalika ay an nafsihi aw malihi aw harimihi wa qatala as-sa'il ala dzalika daf'an disyalihi fala dhamana alaihi bi qisasin wala diyatin bi qisasin wala diyata wala kafarata wa ala raqibid dabbah sawa'un kana malikuha aw musta'iruha aw musta'jiruha aw ghasibuha dhamanu ma atlafahu dabbatuhu ay sawa'un kana al-itlaf biyadiha aw rijliha aw ghairi dzalik walau balat aw rasad bi tariqin fatalifa bidzalika nafsun aw malun fala dhamana. Faslun fi ahkamil bughat wa hum firqatun muslimuna mukhalifuna lil imam al-adil wa mufradul bughat baghin minal baghi wa huwa adulmu wa yuqatalu bi fathi ma qabla akhirih wa yuqatalu ahlul baghi ay yuqatiluhumul imam bisalah satu syara'ita ahaduha ayyakunu fi manaatin bayakuna lahum syaukah bi quwwatin wa adadin wa bi muta'in fihim wa illam yakun al-muta' imaman mansuban bihisu yahtajul imam al-adil fi raddihim li ta'atihi ila kulfah min badli malin wa tahsili rijalin fa in kanu afrodan yashhulu dabtuhum falaysu buqatan wasani wa ayakhruju an qabdatil imam al-adil imma bitarkil inqiyat lahu aw biman ihaqi tawajjuhi aw biman ihaqin tawajjaha alaihim sawa'un kana al-haqqu malian aw ghairahu kahaddin wa qisasin wasalis wa ayyakuna lahum ailil bughat ta'wilun sa'ik muhtamalun kama abbara bihi ba'dul ashab kamutalabati ahli Siffin bidami Utsman haitsu ta'adu anna aliyan radhiyallahu anhu ya'rifu man qatala Utsman fa in kanat ta'wil qat'iyal butlan lam yu'tabar bal sahibuhu mu'anid wala yuqatilul imam al-bughata
hatta yab'asa ilaihim rasulan aminan fatinan yas'aluhum ma yakrahunahu fa in dzakaru lahu madlamatun hiya as-sabab fi imtinaihi an ta'atihi azalaha wa illam yadhkuru syai'an aw asarru ba'da izalatil madlamah alal baghi asarru alal baghi nasahum summa a'lamahum bil qital wala yuqatalu asiruhum al buqat fa in qatalahu syasun adilun falaki sosa alaihi fil asah wala yutlaqu asiruhum wa in kana sabiyan aw imra'atan hatta tanqadiyal harbu wa yatafarraqu jam'uhum illa ayyuti asiruhum mukhtaran bi mutaba'atihi lil imam wala yughnamu maluhum wa yuraddu silahuhum wa khailuhum ilaihi idzan qada al harbu wa aminat ghailatuhum bi tafarruqihim aw raddihim li ta'at wala yuqataluna bi azimin kanarin wa manjanikin illa li daruratin fa Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa qutta'ut tariq ala arba'ati aqsam. Kemarin membahas tentang qutta'ut tariq yaitu muslimun mukallafun lahu syaukatun, orang muslim mukallaf yang memiliki kekuatan. Adapun orang yang mengandalkan lari tidak disebut sebagai qati' tariq. Wa qutta'ut tariq ala arba'ati aqsam. Terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 tipe, ya. Ada 4 apa? Tipe. Tipe-tipenya quta' tariq. Al-awwal madhkur fi qalihi, yang pertama disebutkan dalam ucapannya musannif in qatalu, jika mereka membunuh ai amdan udwanan man yukafi'uhu. Membunuh artinya amdan sengaja, udwanan. Bedanya amdan sama udwanan apa? Amdan itu maksudnya syakhisnya. Udwanan biqasdil qatl. Ya. Jelas ya? Amdan udwanan. Amdan sengaja maksudnya syakhisnya. Memang sengaja membunuh orang ini. Udwanan dengan sesuatu yang bisa membunuh, bukan mukul. Ya. Kan kemarin sudah itu ya bedanya. Man yukafi'unahu, orang yang kufu, karena kalau enggak kufu tidak ada qisas. Kalau tidak kufu tidak ada qisas. Seperti orang Islam membunuh orang kafir, orang merdeka membunuh budak, ini tidak kufu. Walam ya'khudhul mal, dan dia tidak mengambil harta, hanya bunuh saja tapi tidak mengambil harta. Jadi ini arahnya lebih ke teror, bukan ke perampokan. Bunuh tapi tidak mengambil harta. Jelas? Atau tujuannya ngambil harta tapi enggak jadi karena ada orang, dia sudah terlanjur membunuh, mau ngambil harta, ternyata banyak bantuan, ada polisi datang, akhirnya lari dan ketangkep. Ya, belum sempat ngambil harta. Paham ya? Sudah membunuh tapi tidak mengambil harta. Sengaja tidak ngambil atau belum sempat. Bagaimana hukumannya? Kutilu, maka wajib dibunuh. Hatman wajib. Hatman
Apa artinya hatman itu? Hatman ini artinya tidak bisa digugurkan dengan maaf daripada ahli waris. Faham? Daripada waliyuddam. Waliyuddam itu ahli waris. Jelas? Hatman harus. Apa artinya hatman? Artinya tidak bisa digugurkan dengan pemaafan daripada ahli waris. Nah, dalam kasus ini lebih baik dimaafkan. Jelas ya? Diganti dengan diat. Jadi kalau ahli waris minta agar perampoknya dibunuh karena sudah membunuh keluarganya, maka ya perampoknya dibunuh dan dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ahli waris mengatakan, saya tidak minta untuk dikisos, saya hanya minta apa? Diat saja. Saya minta diat, tidak minta kisos. Maka bagaimana? Maka perampok itu wajib bayar diat dan tetap dibunuh. Jadi bunuhnya itu bukan kisos, bunuhnya itu sebagai hukuman karena dia telah merampok. Paham? Jelas ya? Wadah. Dia dibunuh oleh hakim bukan atas dasar kisos, tapi atas dasar sebagai apa? Hukuman. Hukumannya dibunuh. Jadi kalau ahli warisnya itu berakal, pinter, enak pindah ke kisos, dapat double ya. Ngerti ya? Dia dapat dia 100 onta dan rampoknya pasti mati. Wadah. Rampoknya pasti mati, tidak mungkin tidak mati sudah. Jelas. Tayyib. Fa'in qatalu khata'an au shibha amdin. Jika membunuhnya itu khata', dia ingin bunuh Z tapi malah kena Amr. Paham? Ngerampok. Ya. Kemudian serahkan uangnya sambil ditodong pistol. Akhirnya tembak. Dor. Ternyata Z ini orangnya pinter, ngales dia. Sit. Ya. Kena siapa? Amr di belakangnya, mati. Jelas ya? Nah, akhirnya bagaimana? Khotoan apa amdan ini? Khotoan. Ya. Jelas. Kalau syakhsnya keliru, itu dianggap khoto' walaupun dengan pistol atau pedang. Au shibha amdin, bagaimana shibha amdin? Dia memang tujuannya Z, tapi dia bukan pakai pistol. Dia hanya pakai apa? Hanya pakai rotan aja, dipukul sama rotan, tus gitu aja. Tapi tiba-tiba mati. Ngerti? Apa Saifuddin kok guyung-guyung Saifuddin? Hah? Jelas ya? Tujuannya adalah syakhsnya dia tujuannya orang tertentu. Tapi tidak tujuan bunuh, pakai rotan aja. Kebetulan orangnya apa? Jantungan, akhirnya mati. Jelas ya? Itu namanya syibha amdin. Aman la yukafi'uhu, atau yang dibunuh budak. Lam yuktalu, maka tidak dibunuh secara tahatum. Tidak dihukum dengan hukuman bunuh. Tetap ada hukuman, tapi tidak sampai hukuman bunuh. Jelas ya? Tidak ada tahatumul qatl, tidak hatman. Paham? Wasani yang kedua, jenis yang pertama bunuh tapi tidak ngambil harta, bunuh saja. Sebenarnya jenis yang pertama itu enggak nanti. Yang pertama bunuh tapi tidak ngambil harta. Wasani yang kedua, tipe rampok yang kedua,
madhkurun disebutkan fi qouli dalam ucapannya musannif wa in qatalu wa akhadul mal, lengkap ini sudah ya. Yang bunuh ya ngambil harta. Kabeh wis. Bunuh yang ngambil harta. Jahat ini ya. Kalau sekarang musimnya dilempar pakai bondet ya. Kemarin di Winongan ketahuan kemudian dikejar oleh siapa? Orang kampung, akhirnya lari, karena lari bondetnya meledak kan, goyang-goyang, bondet nggak boleh kok mati akhirnya ya, bawa bondet melayu, goyang-goyang meledos bondetnya. Paham ya? Wa in qatalu wa akhadul mal, jika dia membunuh dan mengambil harta. Kejem ini ya. Ini yang banyak juga, yang bunuh, yang ngambil harta, orangnya langsung dibacok, motornya diambil. Ai artinya nisab sariqah fa aksar. Apa harta yang diambil? Ya nisab sariqah dong ya. Bukan ngambil harta, ngambil weci atau pisang goreng ya. Faham? Ada orang bawa pisang goreng, tembak dar, pisang gorengnya diambil, ada. Tidak sampai nisab. Kan begitu ya. Kecuali kalau pisang gorengnya dari emas, baru sampai nisab. Taib. Fa in qatalu wa akhadhul mal. Ai nisab sariqah fa aksar. Bagaimana hukumannya kutilu, wajib dibunuh, tidak bisa dimaafkan, wasulibu dan disalib. Dipenggal kepalanya. Setelah itu dimandikan. Setelah dimandikan kafani, kan dia orang Islam ya. Setelah dikafani disolati, kan masih muslim dia. Setelah disolati, kafan dalam kondisi kafan berdarah-darah yang baru dikafani tadi itu dipajang ada di jalan. Di jalan mana? Di tempat dia begal. Di mana dia begal? Jelas. Oh, begal di Tegalarum, ya dekat Tegalarum misalnya. Ngerti ya? Dijamin akan menakutkan, orang-orang tidak berani, bakal sepi jalannya ya, sing lewat tak ono ya, pasti muter kabeh wong, ngeri, takut gentayangan. Jelas ya? Kenapa kok ekstrim banget hukumannya? Iya, tangkilan supaya rampok-rampok yang lain ngambil pelajaran. Kon lek tetap ngerampok seperti ini hukumannya. Dijamin rampok-rampok lain akan apa? Takut. Kecuali kalau punya dekengan, ini berat ini duit dekengan ini ya. Jelas ya? Dijamin akan takut. Kenapa? Karena hukumannya ditampakkan, dibunuh, disalib lagi. Bakal apa? Bakal aman. Wadah. Berapa hari? Salah sata ayam. Ala khosyabatin, disalib di atas apa? Kayu, wanahwi atau seperti kayu, di pohon, di apa terserah sudah. Di tiang listrik, cagak ting ya. Tiang apa? Kabelnya speedy dan sebagainya sudah. Paham ya? Bukan disalib, ini bukan. Disalib itu maksudnya ya kafannya ini diikat dari kayu. Paham? Jadi wong-wong apa iki rek kok ono putih-putih nek ngene delok lu ya medeni. Paham ya? Lakin tetapi pada ghuslihim, setelah dimandikan, wa takfinihim, dan dikafani, wa sholati alaihim ya. Disalib berapa lama? 3 hari. Kalau ditakutkan membusuk ya dilepas, sebelum membusuk dilepas, dikubur. Kalau tidak membusuk ya
Dulu itu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, disiksa, disalib sampai mati. Jelas ya? Jadi apa ya? Kayak mata-mata karena ada pembunuhan di Mekah. Rasulullah ngirim mata-mata dari Madinah, ngirim agen pasukan khusus. Faham ya? Ternyata mata-matanya Rasulullah semuanya tertangkap, semuanya tertangkap. Faham? Di antaranya Sayyidina Zaid bin Dathinah. Jelas ya? Itu yang karomahnya terkenal itu. Ya. Jadi ada yang lari, dibunuh, ditusuk, diserbu. Ketika mati, ketika mau dimutilasi, ketika mau dimutilasi apa namanya? Ada sekelompok apa? Ada sekelompok tawon das, apa namanya? Kumbang. Tahu kumbang itu? Kumbang itu bukan tawon madu, ya, tawon yang biasanya nyari rumah di kayu-kayu itu, itu datang siap apa? Itu juga punya entup itu, punya apa namanya? Punya sengatan itu, kotor itu, menakutkan itu, langsung membengkak itu. Sengatannya zambur bahasa Arabnya. Zambur ini sengatannya langsung bengkak. Langsung dilindungi sama zambur, zanabir. Jadi mau deket gak berani, takut kena sengat. Akhirnya tidak jadi dimutilasi. Jadi jenazahnya utuh. Sayyidina Zaid bin Dathinah juga begitu. Tapi tidak sampai lari Sayyidina Zaid bin Dathinah. Dan satu lagi disalib, disiksa sampai mati. Nah itu jenazahnya baru ditemukan oleh kaum muslimin setelah 1 bulan atau setengah bulan itu. Tapi tidak busuk sama sekali. Faham? Tidak busuk sama sekali, dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Anget kayak baru mati, kayak baru meninggal. Jelas ya? Jadi kalau memang masih bisa hidup, bisa awet 3 hari maksimal, kalau enggak ya langsung dikubur. Tayyib. Wasalis yang ketiga, madkurun fi qali, disebutkan dalam ucapannya musannif, wa in akhadul mal walam yaqtulu. Kalau ngambil harta tapi tidak membunuh. Ini rampok yang hanya apa? Yang hanya ngambil harta saja tapi tidak sampai membunuh, ya. Hanya nakut-nakuti, ngambil harta, membunuh. Faham ya? Ada sohibna zuwat sama orang daerah desa itu, sudah tidak tahu apa desa apa itu namanya, itu jauh sudah ya, daerah Rangge masuk ke selatan sih. Faham ya? Delesep gitu rumahnya. Pulang dari pondok langsung dihadang sama siapa? Sama rampok. Diambil sepedanya, jalan kaki pulang ke mertuanya. Dia orang Pasuruan kota, ya, pulang ke rumah mertuanya sana, melaku akhirnya. Paham ya? Ini namanya akhadzul mal walam yaqtulu, tidak sampai dibunuh tapi diambil. Bagaimana hukumannya? Aini sabasariqah, biasanya apa? Biasanya motor, biasanya ya. Yang rame itu pasti motor. Mobil kadang-kadang. Bagaimana caranya mobil? Pakai paku biasanya ya. Nanti pura-pura nulung. Paham? Motor, kalau kadang-kadang motor juga pura-pura nulung. Jadi kalau antum pas kena musibah di tengah jalan ada paku atau apa, jangan mau ditolong apa? Orang. Kecuali kalau antum di kampung seperti ini ada yang nolong, tidak apa-apa. Kalau di jalan sepi-sepi, ayo mas tak
tak antarkan tambal ban, jangan. Jangan. Enggak balik antum ya. Wa in akhadul mal walam yaqtulu. Ini sahabat sedekah aktsar. Min hirzi mithlihi, daripada hirz mithilnya. Hirz mithilnya apa ya? Tangan orang yang punya barang dipegang gini diambil, kan begitu ya? Itu berarti hirzi. Kan begitu. Kalau antum punya barang dibawa, ya. Kalau orang itu di luar rumahnya hirzi misli kan, kalau dalam jangkauannya ya, kan sudah kemarin. Tas kalau saya punya tas saya taruh di luar bukan hirzi mislihi. Tapi kalau saya taruh di sini HP taruh di sini, ini hirzi mislihi. Ini motor dibawa kok, berarti kan hirzi mislihi, diambil. Min hirzi mislihi. Wala syubhat lahum fi, dan tidak ada syubhat. Bagaimana ada syubhat? Ya, yang ngambil adalah apa? Adalah yang juga iuran. Jadi motor ini motor iuran, orang 5 iuran. Yang ngambil salah satu dari 5 tersebut, ada faham? Ya, kan sudah kemarin saya jelaskan syubhatnya. Maka bagaimana? Tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Nah, bedanya dengan maling, kalau maling tangan kanan dulu, setelah tangan kanan baru kaki kiri, setelah kaki kiri baru tangan kiri, setelah tangan kiri baru kaki Tapi kalau rampok enggak, langsung 2, tangan kanan dan kaki kiri, langsung 2. Kalau kejadian lagi, tangan kiri dan kaki kanan. Faham? Kalau rampok langsung 2, tangan kanan dan kaki kiri. Min khilafin seperti itu ya. Ngerti min khilafin? Satunya kanan, satunya kiri. Ayatuk ta'minuhum awalan al yadul yumna wa rijlal al yadul yumna wal rijlul yusra, ya. Dipotong dari mereka, yang pertama adalah tangan kanan dan kaki kiri. Fa in adu, ngerampok lagi, fa yusrahum wa yumnahum, maka tangan kiri dan kaki kanan. Jelas tuqta'ani dipotong. Fa in kanatil yumna Awrijil yusra mafkuda. Bagaimana kalau memang tidak punya tangan kanan, tidak punya kaki kiri? Bagaimana? Iktafa bil mawjuda bil ashah. Baru ketangkep, tapi tangannya memang sudah tidak ada, langsung kaki kiri. Faham? Tidak usah ditemponi dengan tangan kiri. Baru ketangkep sudah tidak punya tangan kanan, habis mencuri mungkin dia ya, atau memang karena kecelakaan. Akhirnya hanya kaki kiri saja. Untuk tangan kanannya gugur. Faham ya? Yang tidak ada gugur, atau kaki kirinya sudah tidak ada, ya gugur sudah, tangan kanan saja berarti. Itu yang ketiga. Warabi yang keempat, rampok jenis keempat. Madkurun fi qaulihi, disebutkan dalam ucapannya, wa in akhaufu, jika mereka menakut-nakuti al-marin, orang-orang yang lewat, fisabil, di jalanan, ayat tariq, walam ya'khudhu minhum, dan tidak mengambil dari mereka malan, harta, walam yaqtulu, dan tidak membunuh, nafsan, jiwa. Bagaimana hukumannya? Hubisu, di penjara, fi ghairi maudhi'ihim, di selain tempatnya mereka. Kalau orang Pasuruan di penjara di Probolinggo, di penjara di Banyuwangi. Wa uzziru, dan ditakzir. Jelas ya? Jadi ini namanya irhab. Namanya apa? Teror. Hanya teror saja. Faham? Tapi tidak sampai bunuh. Jelas ya? Orang-orang lewat, tiba-tiba ada bom meletus, 2, tidak kena orangnya. Akhirnya orang tidak mau lewat situ. Atau dihadang, tapi tidak sampai ngambil, orangnya lari, dibiarkan. Irhab saja, hanya teror atau teroris ya. Teroris kalau tidak sampai membunuh ditakzir. Jelas ya? Teroris kalau tidak sampai membunuh ditakzir. Tujuannya supaya tidak ada yang lewat situ. Jelas ya? Supaya tidak ada yang lewat situ. Haram ya, menteror orang Islam haram. Walaupun guyon. Jelas ya? Guyon, pisau diginikan, haram.
Makanya kalau ngasih pisau itu jangan dipegang gagangnya, tapi dipegang apa? Pisaunya. Paham? Ambilkan pisau, jangan gagangnya dipegang gini kayak nodong ya, tapi pegang apa? Pegang pisaunya, gagangnya dikasihkan. Jelas ya? Itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk teror. Tapi lagi ini, ya apa ini? Ya teror apa? Jelas ya? Ambilkan pisau langsung gini, teror ini. Paham ya? Tapi dibalik supaya tidak jadi teror. Wadih. Walaupun guyon hukumnya haram. Pistol kosong, tidak ada pelurunya. Bikin, ya dia takut ditembak tas nggak ada pelurunya, ketakutan, haram itu. Guyon tidak seperti itu. Jelas ya? Guyon itu tidak seperti itu, tidak nakut-nakuti orang. Mafhum? Kalau punya penyakit jantung sudah mati dari tadi sudah. Kan begitu ya? Guyon itu tidak boleh membahayakan. Jelas? Dan tidak boleh menakuti orang. Kalau hasilnya orangnya tertawa semua, termasuk yang diguyoni, itu baru guyon. Salah satu ada yang nangis, bukan guyon namanya itu. Itu yang tertawa berarti senang di dalam kesedihan orang lain. Jelas ya? Haram. Termasuk mal'un, orang-orang yang dilaknat di akhirat, nanti di akhir zaman, orang-orang yang suka nakuti orang. Ya, diceritakan oleh Rasulullah, orang-orang yang bawa penjalin di jalanan mukuli orang. Tas. Faham? Bawa pecut mukuli orang. Jelas ya? Nakut-nakuti orang. Ini dikiaskan kepada semua bentuk penakutan kepada orang. Wadah. Baik. Lek tobat ya apa? Rampok toh? Ada enggak rampok tobat? Banyak. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad itu dulunya saking tenarnya sampai orang itu enggak berani lewat jalan situ, takut dihadang oleh Fudail. Jelas. Tapi tobat. Dia senang sama perempuan. Senang sama perempuan. Suatu saat dia naik pagar. Ingin apa? Ingin datang ke rumah atau kamarnya perempuan yang dia sukai. Naik pagar, mau lompat sudah. Pas sudah di atas, di dalam rumah itu ada orang ngaji. Ada orang baca Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Langsung meresap ke hatinya Fudail dan mengatakan al-an waktuhu, ya. Jelas, alam yakni artinya alam yakti waktuhu. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Paham ya? Langsung meresap ke hatinya, gemeter dia, al-an waktuhu. Langsung turun sudah. Taubat. Setelah itu dia jalan ke tempat dia tinggal di gua-gua gitu. Ada sekelompok orang musafir mau pergi, bingung. Jangan pergi sekarang, dirampok Fudail. Paham ya? Dia dengar kata-kata seperti itu langsung dihampiri. Kalau mau berangkat aja, tidak ada Fudail sudah. Ya, Fudail sudah tidak ngerampok lagi, tidak ada Fudail. Berangkat aja aman. Yang ngomong siapa? Ya Fudail sendiri ya, mereka tidak kenal. Habis itu dikumpulkan anak buahnya, "Syuf, wahai anak buahku, sekarang saya sudah taubat. Ya. Kalau antum mau ikut saya taubat, fadhol, kita ngaji bareng. Tapi kalau antum tidak mau taubat, ya terserah, itu pilihannya antum, tapi jangan ganggu orang sini. Lokasi ini sudah saya anggap apa? Aman.
Jok nganggo dik kene kan. Dik kene musuh aku. Musuh bosnya tidak ada yang berani. Jadi orang-orang dibagi dua akhirnya. Ada yang tobat bareng Fudel, ada yang pergi ke lokasi lain, nyari lokasi lain. Karena lokasi ini sudah dianggap apa? Aman sama Fudel. Wis iki aman iki, tanggung jawab saya. Karena dulu dia menakuti merampok orang di situ, sekarang dia berbalik apa? Mengamankan daerah situ. Jelas ya? Perampok enggak boleh di situ. Jadi sufi besar, saking besarnya sampai disebutkan nama beliau oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam qasidahnya Al-Ainiyah. Jelas ya? Kalau sudah namanya disebut oleh Al-Imam Al-Haddad berarti apa? Berarti wali besar. Karena yang nyebut wali ya. Kalau nyebut wali berarti wali. Kalau nyebut orang-orang seperti kita ya belum tentu kan begitu ya. Ono wong sapa? Pak Fulan. Wali, ero kan? Iya. Bisa ngawang, belum tentu wali, bisa saja dukun ya. Tapi kalau yang nyebut orang Masya Allah baru percaya. Jelas ya? Taib. Wa man taba minhum, ada yang tobat. Jadi ya banyak rampok-rampok tobat itu kisahnya banyak. Aiku tautorik qablal qudra, sebelum ketangkep, minal imam, daripada imam. Qablal qudra, sebelum ketangkep ya. Qudra maksudnya kemampuan dari imam untuk menangkapnya. Alaihi, atasnya, qudrati alaihi berarti belum ketangkep. Sakotot ala anhul hudud, hukumannya gugur. Jadi nggak usah dihitung, sudah dia pernah apa saja hilang sudah. Belum ketangkap sudah tobat. Apa pernah ngambil uang, apa pernah bunuh, apa pernah apa, semuanya dianggap apa? Dianggap kosong. Kecuali pembunuhan. Kalau pembunuhan tetap bisa dikisos ya, dan penjarahan tetap bisa diminta lagi. Uangnya masih bisa diminta lagi, kalau ada yang nagih ya wajib dibayar. Terus kalau ada yang minta kisos ya bisa dikisos. Jelas ya? Hukukul adami tidak gugur. Yang gugur adalah hukukullah. Hukukullah gugur. Hukukul adami tidak gugur. Paham? Sakotot al-hudud ay al-uqubat al-mukhtasah, hukuman yang khusus biqati tariq. Apa itu hukuman yang khusus? Wahiyat tahatumu qatlihi, wajib dibunuh, wasol bihi, wajib disalib, waqat iyadihi warijlihi, dan wajib dipotong tangan dan kakinya. Itu hukuman khusus. Hukuman khusus gugur. Wala yasqutu baqil hudud allati lillahi ta'ala. Adapun hukuman-hukuman lain yang milik Allah yang tidak ada hubungannya, kan zina. Seperti zina, dia ternyata pernah berzina, tidak gugur itu. Urusannya beda. Kan banyak itu ya, ngerampok sekaligus apa? Memperkosa, kan begitu ya. Lumrah kan, sak jalur itu, kan begitu. Ada yang ngerampok sajaran sampai berzina. Wasarikotin ba'da taubat, atau pencurian setelah taubat, itu tidak gugur. Wa fuhima min qawlihi wa ukhidha bidhammi awali, dan diambil bil hukuk dengan hak-hak ai allati tata'allaq bil adamin, artinya yang berhubungan dengan manusia, kaki sosin, seperti kisos wa hadikadfin, pernah dia menuduh orang berzina, waradimalin, dan mengembalikan harta, annahu la yasqutu syai'un minha, tidak ada yang gugur, an qati tariq bi taubati, daripada perampok dengan taubatnya. Jelas ya? Wa huwa kadzalik. Dan memang seperti itu. Wa ukhidha bil hukuk, apa artinya wa ukhidha bil hukuk? Hak-hak manusia tetap bisa diambil. Jelas? Jelas ya? Yang gugur hanyalah hukuman yang haknya Allah khusus untuk rampok, itu gugur. Kalau tobatnya sebelum kalau setelah ketangkep tobat, di penjara tobat, ya sudah, tetap dihukum. Kan sekarang ada, enggak tahu sekarang ya, dulu pernah terjadi itu. Setiap kali pelaku kriminal dulu ya, enggak tahu sekarang ya. Dulu setiap kali pelaku kriminal kalau difoto di polisi pasti disuruh pakai kopiah putih, kalau perempuan pasti disuruh pakai kerudung. Ini menghina Islam ini. Pernah itu. Faham?
Jadi setiap kali pelaku kriminal dikasih baju tahanan, tangan diborgol, yang laki-laki dikasih kopiah putih, yang perempuan dikasih kerudung. Apa karepe iki? Menandakan kalau kriminal itu adalah Islam itu ta? Jelas. Loh kalau memang mereka seperti itu enggak apa-apa. Memang orangnya tobat atau apa enggak apa-apa. Ini enggak disuruh. Kopiah putih. Ayo nih terus di syuting atau di foto. Ini kan menjelek-jeleknya. Kemudian dipublikasikan di TV dan sebagainya, di majalah, di koran. Pernah antum lihat? Dulu sempat seperti itu pernah terjadi. Ya. Setiap kali ada kriminal seperti itu, pasti seperti itu. Baik itu pembunuhan, pelecehan ataupun penggelapan uang, penipuan. Modelnya pasti kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.